Om Swastiastu, Semoga Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Miss Esther dan Raj adalah mantan Kristen yang keluar dari imannya setelah mempraktikkan selama 25 tahun meraih gelar Magister Sastra Inggris dari Osmania University, India, dan Magister Divinity dari Luther Rice University, Georgia, Amerika Serikat. Seorang ahli dalam doktrin dan praktek Kristen, dia telah terlibat dalam debat di saluran TV serta secara aktif memerangi konversi di tingkat akar rumput di pedesaan India. Dia juga menasihati keluarga Hindu yang anak-anak mudanya telah menjadi Kristen atau sedang merenungkan agama Kristen. Melalui gerakan keluar kekristenan yang baru-baru ini dia luncurkan, dia bekerja dengan mantan orang Kristen lainnya dalam membawa kesadaran tentang kekristenan. Sejak hegemoni Inggris atas India, meskipun aspek dakwah yang lebih luas, etika, perdagangan politik, dan kekerasannya telah dielaborasi oleh beberapa cendekiawan termuka seperti David Frawley, Arun Shourie, dan lain-lain. Masyarakat Hindu pada umumnya tidak benar menyadari manipulasi dan mekanisasi Christianity. Pengalaman Ibu Esther dan Raj memiliki arti penting dalam konteks ini. Seperti dikutip dari wawancara online eksklusif yang dilakukan dengan perwakilan penyelenggara, Pradip Krishnan. Anda lahir di keluarga Brahmana, Telugu, dan masuk Kristen ketika Anda berusia 17 tahun. Ketika orang tua Anda pindah agama, apa yang mendorong orang tua Anda untuk masuk Kristen? Saya berusia sekitar 13 atau 12 ketika saya pertama kali mendengar seseorang menyebut nama Yesus. Orang ini adalah seorang Kristen dari Tamil Nadu dan tetangga kami ketika keluarga saya tinggal di Bhubaneswar, Odisha. Dia berasal dari Tamil Nadu dan tinggal jauh dari keluarganya karena pekerjaan di telco. Orang tua saya sangat ramah, membuka rumah mereka untuk orang ini dan terkadang mengiriminya makanan. Itu adalah masa-masa yang sangat sulit bagi keluarga saya dengan kesehatan ibu saya yang buruk dan pergolakan profesional ayah saya. Tetangga yang melihat keluarga kami dengan cermat mengamati situasi sulit kami, mulai berbicara dengan orang tua saya tentang kekristenan dan Yesus. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Yesus akan menyelesaikan semua masalah kita dan kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Ibu saya membutuhkan operasi kecil. Dia dan ayah saya perlu melakukan perjalanan ke Hyderabad, ke rumah saudara perempuannya yang mengatur operasi. Selama mereka pergi, nenek dan ibu saya menjaga 4 saudara saya. Dan saya, dengan tidak adanya orang tua saya, tetangga terus berkhotbah dan membacakan Alkitab kepada kami dan mengundang kami setiap malam sebelum tidur untuk berdoa bersamanya. Di Hyderabad, teman keluarga bibi saya yang beragama Kristen memperkenalkan orang tua saya kepada seorang pendeta dari gereja terdekat. Berada dalam kondisi yang sangat rentan, ibu saya menyerah pada obrolan manis yang dilakukan pendeta. Beberapa bulan setelah operasinya, kami pindah ke Hyderabad. Setelah pindah, kami mulai pergi ke gereja sebagai sebuah keluarga. Akhirnya, orang tua saya dibaptis dalam iman. Kemudian saudara-saudara saya dan saya dibaptis satu demi satu. Baptisan saya terjadi pada tahun 1992. Bagaimana orang tua Anda menghadapi konflik dalam pikiran mereka antara kepercayaan leluhur dan kepercayaan yang baru diperkenalkan? Saya rasa tidak ada konflik. Biasanya cara pertobatan dirancang. Tidak ada ruang bagi keluarga atau individu yang bertobat untuk melihat ke belakang dalam penyesalan. Pendeta memantau dengan cermat transisi keluarga. Dia bersama keluarga setiap minggu, memberi mereka harapan yang sekarang saya tahu itu salah. Dia mengambil bagian dalam saat-saat bagian
dan sedih. Dia mengambil bagian dalam saat-saat bahagia dan sedih mereka. Dia menggunakan semua pelatihannya dalam menyebarkan agamanya kepada keluarga yang dia dakwahkan. Saya tidak tahu persis apa yang ada dalam pikiran orang tua saya. Mereka di luar tidak ada penyesalan dan keraguan untuk menunjukkan pendirian agama baru mereka kepada teman dan kerabat mereka. Di belakang, saya dapat mengatakan bahwa dalam beberapa hal mereka bangga dengan keputusan mereka karena sekarang mereka diselamatkan dan semua masalah mereka telah diambil oleh Yesus untuk menyelesaikannya. Saya harus mencatat di sini. Nenek dari pihak ibu saya yang tinggal bersama kami adalah orang Hindu yang setia. Ia mengikuti ritual keagamannya sehari-hari dengan sangat ketat. Dia sangat khusus melakukan puja setiap hari. Dia berlatih Ayurveda dan banyak membaca Bhagavad Gita dan Bhagavatam. Selama dia hidup, dua agama dianut di rumah kami. Dia dan orang tua saya saling menghormati praktek keagamaan masing-masing. Demi dia, ibu saya tetap memakai botu, bahkan setelah dia masuk Kristen. Ada doa mingguan di rumah saya yang dipimpin oleh pendeta dan beberapa penatua gereja lainnya. Nenek saya tidak pernah keberatan dan bahkan berinteraksi dengan para pendeta. Kadang-kadang terlibat dengan mereka dalam debat persahabatan. Dia adalah pilar kekuatan bagi orang tua kami. Mungkin mereka menganggapnya menghormati pendirian baru mereka sebagai persetujuan untuk pertobatan mereka. Hanya itu yang dibutuhkan ibuku, persetujuan ibunya. Jika sebuah keluarga seperti Anda yang kelas menengah ke atas, berpendidikan tinggi, dan memiliki status yang baik di masyarakat menjadi Kristen, menurut Anda bagaimana nasib orang-orang Hindu yang miskin dan tertindas? Tesis saya adalah pada hari kelaparan dunia berakhir, para penyebar agama Kristen akan kehilangan pekerjaan. Pertobatan tidak hanya terjadi pada orang miskin dan tertindas, itu terjadi di semua kelas orang. Salah satunya faktor yang memicu konversi adalah kebutuhan manusia dan harapan manusia akan solusi ajaib untuk kebutuhan itu. Tetapi Anda benar, ayah saya yang adalah orang yang banyak membaca dan yang memegang beberapa posisi pekerjaan yang sangat penting dalam karirnya di berbagai sektor, tidak dapat bertahan dari serangan propaganda Kristen. Tidak ada jumlah pendidikan, pengalaman, dan paparan yang dapat menyelamatkan ketika dakwah telah melemparkan jaringnya kepada Anda. Tapi saya harus memberitahu Anda, waktu telah berubah. Kita telah memasuki era informasi. Anggap ini zaman pencerahan kedua, dan kali ini India yang berjalan menuju cahaya. Berikut adalah hal di ujung yang lebih tinggi dari rantai dakwah, duduk orang-orang terpelajar dan kelas atas. Tepatnya, para pemuda dari kalangan terpelajar dan kalangan atas. Ada dua alasan mengapa kaum muda melakukan dakwah. Satu, pekerjaan. Kedua, keyakinan bahwa kekristenan adalah benar. Kategori pertama perlu ditunjukkan beberapa sumber pekerjaan lain, dan kelompok lain perlu ditunjukkan wajah asli kekristenan. Disinilah saya merasa kita masuk. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda meninggalkan agama Kristen? Saya pergi ke Amerika Serikat dengan visi imigran berdasarkan pernikahan. Saya seorang yang suka terus belajar, mengikuti ujian dan mendapatkan gelar. Semua itu berubah sekarang, tapi saat itu hal pertama yang terlintas di benak saya ketika saya tahu bahwa saya akan menghabiskan beberapa tahun ke depan dalam hidup saya di Amerika Serikat adalah untuk melanjutkan gelar master lain dari Universitas Amerika Serikat. Saya memiliki dua pilihan. Gelar master dalam manajemen pendidikan, saya menjelaskan sekolah, persiapan dan menjadi konsultan pendidikan lepas sebelum saya berangkat ke Amerika. Dan Master of Divinity, gelar penelitian non-doktoral tertinggi dalam studi Kristen. Di satu sisi adalah kesempatan saya untuk memenuhi keinginan seumur hidup saya
untuk melakukan studi Alkitab yang lebih dalam dan belajar sejarah Kristen sebagai akademisi untuk mengetahui tempat etnis saya sendiri dalam Alkitab. Dan di sisi lain adalah kesempatan saya untuk membuat karir impian saya di sistem sekolah Amerika Serikat di posisi manajemen senior. Aku berada di dua pikiran. Saya adalah orang Kristen yang setia. Saya berdoa dan Tuhan mengarahkan saya untuk mengambil pelajaran Kristen. Saya membayangkan Tuhan memanggil saya untuk melayaninya di India karena Tuhan berkecil hati melihat India terguncang dalam penyembahan berhala dan membutuhkan pengkhotbahan yang berberkat seperti saya. Saya pikir saya memiliki tugas ilahi untuk menyelamatkan India. Tugas ilahi untuk menyelamatkan India dari kegelapan. Saya tidak ragu. Saya dapat mengubah demografi India begitu saya menjadi penginjil yang terlatih. Dibantu dengan keyakinan seperti itu, saya mendaftar di gelar pada kuartal terakhir tahun 2010. Saya harus memberitahu Anda di sini bahwa ada dua jenis gelar master yang ditawarkan di Amerika Serikat. Satu membutuhkan durasi yang lebih pendek untuk diselesaikan dan yang lainnya lebih lama, dengan lebih banyak jam belajar dan lebih banyak kursus untuk diselesaikan. MDiv adalah gelar master yang lebih panjang. Ini adalah gelar non-PhD, tapi merupakan gelar yang berorientasi pada penelitian. MDiv biasanya menawarkan dua jalur studi, apologetika dan pelayanan. Pelayanan berkaitan dengan mengembalakan gereja, dan apologetika adalah pembelaan iman Kristen terhadap kritik. Saya memilih untuk meminta maaf. Kursus pertama saya yang ambil adalah kursus yang disebut pengantar perjanjian lama. Teks yang ditentukan untuk kursus ini berjudul Survey of the Old Testament Introduction. Ini adalah buku yang membenarkan perjanjian lama, membela teologinya, dan menolak kritik terhadapnya. Saya hanya butuh kursus pertama dari semester pertama dari gelar 5 tahun saya. Untuk iman saya selama 25 tahun runtuh. Mungkin mengejutkan Anda bahwa buku teks yang seharusnya memperkuat iman saya dan menegaskan keputusan saya untuk menjadi seorang Kristen mendorong saya ke arah yang berlawanan. Buku teks berbicara tentang hal-hal yang saya dengar untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. Sebagai contoh, saya tidak pernah mendengar baik dari seorang kritikus atau dari seorang pembela bahwa Alkitab memiliki perbedaan. Dan inilah pembela terkenal Amerika, penulis buku teks yang saya sebutkan, yang mengatakan hal yang tepat. Tentu saja pernyataannya itu diikuti oleh tetapi dan lusinan bab untuk menjelaskan perbedaannya. Tetapi penerimaan olehnya itu cukup bagi saya untuk mengetahui bahwa Alkitab memang memiliki kesalahan. Bayangkan keterkejutan mengetahui bahwa buku yang menjadi dasar saya membangun seluruh masa dewasa saya, yang menjadi dasar saya mengambil keputusan yang mengubah hidup, memiliki kesalahan di dalamnya. Kesalahan bagi saya berarti bahwa itu bukan pekerjaan ilahi. Dari sana iman saya pergi ke selatan. Kemudian mengapa Anda mengatakan bahwa kekristenan adalah konspirasi politik? 2000 tahun setelah dugaan kehidupan Yesus di bumi, perdebatan masih mengenai apakah Yesus adalah tokoh sejarah atau bukan. Fakta bahwa para pembela historisitas Yesus yang disebut historisis tidak dapat membuktikan dengan bukti substansial bahwa ia ada pada abad ke-1 Masehi, menunjukkan bahwa kekristenan mungkin tidak memerlukan figur sentral untuk melahirkannya. Jika tidak memiliki pendiri, bagaimana memulainya? Pertanyaan ini membuka berbagai kemungkinan tentang bagaimana kekristenan muncul. Probabilitas yang disarankan dari asal mula mitos Mediterania kuno tentang dewa penyelamat yang sekarat dan bangkit, hingga penciptaannya dari ruang hampa oleh elit Romawi. Apapun cara itu dimulai, itu tidak bisa berkembang dan menyebar tanpa persetujuan negara. Jika kekristenan tidak mendapat dukungan Konstantinus, kita akan membacanya sebagai kalimat atau halaman atau bab atau paling banyak volume dalam buku-buku sejarah.
seperti datang dan lenyapnya ratusan aliran sesat pada masa itu. Konstantinus memanfaatkan kepercayaan kultus mesianis kecil untuk menyatukan berbagai faksi agama yang bertikai di kerajaannya. Untuk itu, ia membuat narasi baru dari kepercayaan yang ada pada dewa penyelamat yang sekarat dan bangkit. Mengetahui tidak ada kebenaran dalam sesuatu yang kita lakukan, tetapi tetap melakukannya untuk beberapa keuntungan disebut konspirasi. Konstantin tahu bahwa agama baru yang dia ciptakan tidak memiliki kebenaran di dalamnya karena dia tetap menjadi penyembah matahari sampai akhir hayatnya. Tapi dia menjadikannya agama resmi untuk kesuksesan politiknya. Ia membuat menjadi konspirasi politik seperti datang dan lenyapnya ratusan aliran sesat pada masa itu. Konstantinus memanfaatkan kepercayaan kultus mesianis kecil untuk menyatukan berbagai faksi agama yang bertikai di kerajaannya. Untuk itu ia membuat narasi baru dari kepercayaan yang ada pada dewa yang penyelamat yang sekarat dan bangkit. Mengetahui tidak ada kebenaran dalam sesuatu yang kita lakukan tetapi tetap melakukannya untuk beberapa keuntungan disebut konspirasi. Konstantin tahu bahwa agama baru yang diciptakan tidak memiliki kebenaran di dalamnya karena dia tetap menjadi penyembah matahari sampai akhir hayatnya. Tapi dia menjadikan agama resmi untuk mensukseskan politiknya. Itu membuatnya menjadi konspirasi politik. Dia membuat narasi baru dari kepercayaan yang ada pada dewa penyelamat yang sekarat dan bangkit. Mengetahui tidak ada kebenaran dalam sesuatu yang kita lakukan tetapi tetap melakukan untuk beberapa keuntungan, itulah yang disebut dengan konspirasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa pandangan Anda tentang mukjizat yang disebarkan oleh pendeta Kristen dan lainnya? Mereka adalah sandiwara yang dilakukan untuk menipu orang-orang yang mudah tertipu. Tebak-tebakan seperti itu akan memenangkan mereka yang baru bertobat. Semakin banyak mereka berkonversi, semakin banyak kekayaan yang dapat mereka kumpulkan. Ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan cermat, di mana setiap aspek sandiwara dirancang, dikelola, dan dipentaskan di bawah pengawasan manajemen puncak di gereja. Mulai dari pemilihan kandidat untuk disembuhkan, pelatihan mereka, kinerja mereka, naskah pendeta, penampilan pendeta, konstruksi panggung, efek cahaya dan suara, rekaman dan propagandanya di media sosial. Itu tidak lain hanyalah kecurangan, tidak ada kebenaran di dalamnya. Bayangkan saja jika itu benar, rumah sakit dunia akan digantikan oleh tahap seperti itu dan fakultas kedokteran oleh seminari. Profesional medis semua akan memilih studi penyembuhan iman dan operasi. Dan terapi akan digantikan oleh sandiwara, penyembuhan di atas panggung. Syukurlah banyak orang percaya yang mudah tertipu, yang putus asa untuk penyembuhan ajaib telah sadar melalui masa pandemi ini. Jika tidak, pendeta pengusir kanker dan AIDS bersembunyi. Anda mengatakan bahwa pendeta Kristen mendekati orang-orang yang rentan dengan sentuhan manusia dan pendeta Hindu di sisi lain mengajarkan kitab suci. Bisakah Anda menguraikan poin ini? Juga status pendeta Hindu sama sekali berbeda dengan pendeta Kristen karena tidak ada sekte organisasi yang terorganisir untuk mendukung pendeta Hindu. Yang saya maksud adalah bahwa para pendeta mendekati kebutuhan manusia dengan solusi yang menarik. Kadang mereka menawarkan uang di tempat, seringkali mereka membayar dari kantong mereka. Tentu saja mereka melakukan dengan sebuah agenda, mengetahui bahwa jika mereka dapat memenangkan orang yang membutuhkan ini yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi dalam bentuk sumbangan, mingguan, dan per-10 bulanan. Tetapi orang yang mengatasi kebutuhannya tidak dapat merasionalisasikan mengapa orang asing menyingkir dan jatuh ke dalam perangkap. Selain itu, pendeta membuatnya seolah-olah itu adalah rencana ilahi. Tetapi ketika seorang yang membutuhkan pergi dengan masalahnya ke kuil, pendeta di sana menawarkan solusi yang membutuhkan lebih banyak uang untuk orang yang sudah terbebani. Saya setuju dengan Anda bahwa pendeta memiliki sumber daya yang terbatas dan bukan milik suatu ekosistem. Itu adalah seluruh poin saya. Mengapa kita tidak bisa memberdayakan para iman kita, mendidik mereka tentang perlunya menjadi sensitif. Mengapa kita tidak bisa membangun ekosistem di mana umat Hindu merasa memiliki dan tidak perlu mencari solusi dari segala berbulu domba. Saya tidak menemukan kesalahan dengan pendeta. Saya mengerti pendeta, tidak seperti pendeta.
tidak memiliki sarana untuk atau pelatihan untuk menangani situasi seperti ini. Saya menemukan kesalahan dengan sistem itu sendiri atau kekurangannya. Pertanyaan selanjutnya, apa pandangan Anda tentang pindah agama? Saya selalu bertanya-tanya, mengapa Dewa Alam Semesta menginginkan seseorang pendeta? Biasa kadang-kadang buta huruf untuk mempropagandakan dia. Bukankah Tuhan sendiri mampu menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang bahwa dia ingin mengikutinya? Jika dia bisa mengungkapkan dirinya ke suku gurun sekali, mengapa dia tidak bisa melakukannya lagi? Apalagi apakah bisa mencegah perkelahian yang keji dan terkadang berdarah? Dan jika dia adalah makhluk yang perkasa dan bekerja dengan keajaiban, mengapa tidak seluruh dunia Kristen? Bahkan setelah 2000 tahun penemuan kekristenan, mengapa mengkonversi dari sebuah planet kecil membutuhkan waktu begitu lama, ketika dia mampu menciptakan jutaan planet seperti itu, yang ukurannya jauh lebih besar, hanya dalam 7 hari. Fakta bahwa seorang manusia harus meyakinkan orang lain bahwa agama tertentu itu benar atau Tuhan tertentu adalah Tuhan yang benar, itu sendiri menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar tentang Tuhan itu atau agamanya. Apakah Anda sekarang menganggap diri Anda adalah seorang Hindu? Dalam pandangan saya, setiap orang yang menganut gagasan Dharma, Karma, dan Punarjanma adalah seorang Hindu. Ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari percakapan saya dengan para ahli di bidangnya. Menurut definisi itu, setiap manusia beradab di dunia adalah hampir Hindu. Maafkan penggunaan kata hampir. Yang saya maksud adalah kecuali konsep Punarjanma. Setiap orang yang menjalani kehidupan sadar sosial, menganut prinsip-prinsip dharma dan karma. Sadar atau tidak sadar, adapun percaya pada konsep Punarjanma, saya mempelajarinya. Saya tetap berpikiran terbuka saat mempelajari hal-hal baru dan bersedia pergi kemana demi kebenaran menuntut saya. Bahkan jika itu berarti bertentangan dengan keyakinan yang saya pegang sebelumnya. Dan saya tidak malu mengakui bahwa saya sebelumnya salah. Oleh karena itu, saya akan tetap melanjutkan studi saya. Kemudian apakah pesan Anda untuk para pembaca? Tetap terjaga, tetap bersatu. Ada banyak organisasi dari berbagai ukuran dan individu yang bekerja menuju tujuan bersama untuk menghidupkan kembali Sanata Dharma. Dukung mereka dengan cara apapun yang Anda bisa. Salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki agama Ibrahim atas Sanata Dharma adalah sumber daya manusia, tepatnya relawan. Ketika sumber daya manusia cukup, dana pun akan masuk secara otomatis. Kami dididik dan diinformasikan daripada rata-rata pengunjung gereja, memanfaatkan keahlian Anda untuk tujuan bersama. Saya tidak meminta Anda untuk memulai saluran YouTube atau turun ke jalan dan berpartisipasi dalam aktivisme di lapangan. Tapi setidaknya sumbangkan keahlian dan waktu Anda ke saluran yang Anda atau pegangan media sosial atau aktivisme tingkat dasar. Kontribusi termudah adalah menulis cek atau Google Paying jika Anda sudah melakukannya, baik dan bagus. Selain itu menyumbangkan keahlian Anda, kami kekurangan relawan yang terampil. Saya senang kebangkitan telah dimulai. Tapi ini adalah perjalanan panjang ke depan. Semakin banyak orang yang bergabung, semakin cepat kita mencapai garis finish. Mari kita berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita sebuah India dengan Abrahamik yang lebih sedikit daripada India yang telah diturunkan orang tua kita kepada kita. Jai Bharat. Demikianlah wawancara yang ditulis oleh Pradip Krishnan pada 17 Oktober 2021 yang diposting pada induscroll.com. Semoga Istana Channel, bagaimana pendapat Anda? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Tentunya apapun yang diucapkan oleh
Esther dan Raj adalah berdasarkan apa yang dia pelajari dan ia teliti. Penonton Istana Channel, sebagai umat yang beragama, kita selalu percaya, khususnya dalam agama Hindu Dharma yang ada di Indonesia, kita mengenal dengan adanya ajaran Tri Hita Karana, yaitu menjaga hubungan baik antara manusia dengan sesama makhluk, kemudian antara manusia dengan alam, serta yang terakhir antara manusia dengan Sang Pencipta. Tentunya kita tidak pernah diajarkan untuk merendahkan ajaran orang lain, karena kita juga percaya bahwa setiap ajaran yang diturunkan kepada kita dalam bentuk agama bertujuan untuk kebaikan. Ingatlah apa yang dituliskan pada kitab Bhagavad Gita. Ingatlah apa yang dituliskan pada kitab salah satu Hindu, yaitu Vasudewa Kutumbaka, bahwa kita semua adalah saudara. Terima kasih atas atensi Anda, teman-teman Istana Channel. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Sukurata Istana Channel mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu semua yang terkasih, mengingat waktu bahwa panggilan ini adalah suatu jawaban juga di dalam kerinduan saya sebagai umat Hindu. Panggilan ini adalah kerinduan yang sangat luar biasa ketika melewati tempat-tempat suci, baik Prambanan, baik pura, baik situs-situs. Secara pribadi saya dipanggil, secara pribadi saya mampir oleh kesini tempatmu, dikuatkan lagi melihat Trimurti di atas langit di Gunung Lembang tahun 2014. Saya sebagai rohaniawan agama lama telah berstatus sebagai pendeta yang sudah melayani umat dari Sabang sampai Merauke, harus meletakkan pada saat ini juga kembali ke jalan Sanatana Dharma, kembali ke ajaran leluhur yang menjadikan saya besar. Jika ibu saya waktu kecil di dalam wetonan memberikan kembang setaman, memberikan bancaan, kemudian terngiang-ngiang sampai sekarang, itulah ternyata yang membesarkan saya, sehingga saya harus kembali ke jalan Sanatana Dharma, kembali ke ajaran Hindu, kembali ke ajaran leluhur. Itu intinya. Kalau orang tua kita dulu mengasihi anak-anaknya sejak dari dalam rahim, kemudian lahir, dalam setiap wetonan diperingati, didoakan, dibacain dengan supaya anaknya menemui jalan hidup yang damai sejahtera. Boro-boro zaman sekarang saya yang sudah punya anak tidak pernah melakukan itu untuk anak saya, berarti itu sudah putus mata rantai kasih sayang di tempat saya. Panggilan ini adalah tanggung jawab untuk melestarikan itu. Bagaimana saya dibesarkan dengan sesaji, dengan kembang setaman, dengan bancaan, dengan doa oleh orang tua saya. Mata saya dicelitkan kilo, ditunjukkan. Saya semakin menjauh, semakin jauh, maka saya semakin sengsara hidup saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan khususnya yang mendengar suara ini, khususnya pemuda dan pemudi, ayo kita sama-sama mempertahankan ajaran Sanatana Dharma. Tidak ada yang salah di dalam kehidupan ini, tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset sekecil apapun ajaran ini. Dari sejak kita dalam rahim ibu kita, sampai kita lahir, sampai kita besar, sampai kita dipanggil kembali yang widi, semuanya diperlakukan dengan penuh filsafat kemuliaan hidup yang luar biasa.
sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta damai, pribadi-pribadi yang ngerti saya nanti setelah mati mau kemana, mau bersatu dengan siapa, sudah ada tuntunannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena waktu saya persingkat saja. Intinya begini Bapak Ibu, terima kasih. Saya sangat-sangat berterima kasih terkhusus kepada Dr. Sagung Gede Indrawati yang telah menjalani acara ini terselenggara. Pergumulan dan perjuangan yang sangat luar biasa. Dan pada saat ini acara itu telah berlangsung dan telah dipuput oleh Eyang Branda. Kemudian selama ini juga minta bimbingan Ketua BHD Jateng, kemudian Puskor Pusat, dan banyak sekali beliau-beliau menjadi tempat saya mengadu sampai pada saat ini. Intinya pada saat ini Ken Laras Suratman sudah kembali ke Jalan Sanata Dharma. Panggilan itu sudah terjawab sekarang. Terima kasih semuanya. Kiranya kesaksian ini menjadikan berkat bagi kita semua, dan kiranya Sang Hyang Widiwasa selalu ngiring gesang kita sami. Om Santi 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 Om. Bahwa Yesus itu bukan seorang Kristen, bahwa Yesus bahkan bukan seorang beragama Yahudi. Yesus itu adalah seorang Hindu pengkaji Veda. Teori tentang bahwa Yesus itu beragama Hindu itu dimulai dari hilangnya tahun-tahun Yesus, kurang lebih sekitar 18 tahun. Jadi Yesus dilahirkan dicatat dengan baik, kemudian Yesus umur 12 tahun juga tercatat dengan baik, tetapi hilang sama sekali. Di dalam Injil manapun tidak tertera, baru kemudian muncul di usia 30 tahun. Saya mempelajari tradisi Yahudi dan saya akhirnya menemukan bagaimana jawabannya, bahwa ini terkait dengan bagaimana cara orang-orang Yahudi menulis historiografi gitu. Memang ada jawabannya di situ. Tetapi banyak sekali orang yang tetap kebingungan dengan hilangnya ini. Akhirnya kehilangan ini ditimpakan pada Yesus itu pergi ke satu tempat yang lain. Nah, dalam hal ini ke India. Jangan remehkan teori ini karena saya menemukan ada puluhan buku tentang ini. Jadi Yesus itu pas umur 12 tahun dia hilang memang dari keluarganya, kabur ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai India, ke Kashmir, ke Punjab, ke wilayah yang sekarang namanya Pakistan. Kenapa seperti itu? Karena Yesus mencoba untuk mencari 12 suku Israel yang hilang. Kan gini Baraya, 500 tahun sebelum Yesus itu ada serangan Sargon terhadap kerajaan Israel. Sargon itu kemudian menghancurkan kerajaan Israel, meratakannya dengan tanah. Sebagian penduduknya itu ditangkap, dibunuh, sebagian yang lain disebar, diusir dari tanah itu. Sebagian dari pengungsi itu kaburnya ke India. Nah, secara genealogis, secara genetik, pendapat ini bisa dipertanggungjawabkan. Banyak orang-orang India yang memang darahnya itu adalah orang Yahudi sampai sekarang. Ini dimulainya dari pengusiran Sargon itu. Nah, Yesus katanya mencari 12 domba Israel yang hilang itu ke India. Nah, tetapi di India, Yesus malah bukan hanya menemukan, tetapi juga malah belajar tentang tradisi Veda. Di antaranya adalah belajar ajaran-ajarannya tentang penyatuan manusia dengan Tuhan, kemudian tentang bagaimana cara membuang roh jahat dalam tubuh seseorang, bagaimana cara mengobati. Maka nanti ketika Yesus menyelesaikan orang-orang yang kesurupan, kemudian mengobati orang-orang yang secara akal tidak mungkin bisa lagi disembuhkan, bahkan ada riwayat soal Lazarus itu, menghidupkan orang yang mati dan seterusnya. Kata orang-orang Hindu ini adalah ajaran dari Veda. Ini memang orang-orang India pada zaman itu udah dilakukan biasa oleh para resi gitu, bukan mujizat, itu kata orang-orang India. Nah, Yesus di India itu belajar agama Vaishnava. Khususnya dia pengikut Krishna. Makanya sampai ada judul buku From Krishna to Christus gitu, itu juga ada bukunya. Dan bisa menemukan ada rentetan, ada berapa ratus kesamaan Yesus dengan Krishna. Di antaranya adalah, di antaranya adalah Krishna adalah satu di antara 3 oknum Tuhan. Yesus juga. Krishna itu 3 oknum Tuhan. Yang kedua, Wisnu itu kan kedua. Yesus juga. Kemudian Krishna dilahirkan pas ada sensus. Yesus juga. Kemudian ada begitu banyak kesamaan antara Krishna dan Kristus sampai ada bukunya itu gitu. Nanti Baraya silahkan baca bukunya sendirilah. Nah,
Tetapi pendapat yang paling kuat itu bukan dari situ. Pendapat yang paling kuat itu berasal dari sebuah catatan usia 2000 tahun berbahasa Pali di sebuah kuil kuno di India. Namanya Vihara Hemis. Nah, di situ ditemukan ada yang secara akurat menyebut bahwa ada seorang pertapa dari daerah barat dan belajar Veda. Siapa nama orang itu? Nama orang itu adalah Issa, Issa. Nah, gini nih ya, Baraya, nama Yesus itu bukan nama sesungguhnya, tapi itu adalah nama dari ejaan Yunani. Iyesa, mungkin diterjemahkannya dalam Iyesa gitu. Karena orang-orang Yunani biasa menyebut segala sesuatu dengan akhiran huruf S gitu, atau us. Nah, jadi kalau ada disebut Isa dalam ajaran Islam, kemudian dalam ajaran Hindu di sini disebutnya Isa, itu tokohnya sama gitu. Dan menceritakan juga tentang gagasan yang sama, bla 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 bla, pokoknya panjang sekali. Nah, Isa yang dimaksud ini belajar banyak tentang agama Hindu, baru kemudian dia pulang lagi ke Yerusalem, tanah Israel yang sekarang itu. Di situ kemudian dia mengajarkan. Nah, makanya Yesus di situ, walaupun dia seorang Yahudi, tetapi gagasannya, ajarannya sangat berbeda dengan tradisi hukum Yahudi. Benar kan ya? Hukum Yahudi itu ketat sekali, kurang lebih sama seperti syariat Islam gitu, ketat. Nah, tapi Yesus sebaliknya, ada penzina malah diampuni dan lain sebagainya. Teksnya, ini teks ya, kita berbicara tentang teks, itu ada di situ. Teks itu sendiri ditemukan oleh Nikola Notovik tahun 1887, orang Rusia, dan sejak saat itu memang banyak sekali buku yang menceritakan tentang itu. Judul yang ditulis oleh Notovik itu adalah The Unknown Life of Jesus Christ. Silahkan baca sendiri bukunya, tapi nggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Di PDF mungkin ada. Orang Hindu belakangan juga menghubungkan kisah Isa ini dengan Bhavisa Purana. Di Bhavisa Purana itu juga detail sekali, lengkap, dan profilnya sama juga dengan apa yang kita percayai selama ini. Nah, cuman ya, saya bukan Hindu, tapi saya ngertilah sedikit-sedikit tentang bagaimana cara orang Hindu mengambil pelajaran dalam kitab sucinya. Ini kan Purana. Purana itu nggak bisa dijadikan sebagai basis sejarah, ini hanya bisa dijadikan sebagai pembelajaran gitu. Jadi kalau Bhavisa Purana dihubung-hubungkan dengan Yesus, pendapat ini tidak kuat, tetapi pendapat yang sebelumnya tentang penemuan teks di Hamis, kemudian ada begitu banyak buku yang menceritakan itu pendapatnya kuat.